Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara, sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada. Malam hari ini berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Emeritus Carolina Mailoa, Pendeta GPIB. Bersama-sama sebelum kita masuk ke dalam istirahat malam kita kembali mau membaca, merenungkan firman Tuhan yang pastinya akan memberkati saudara-saudara sekalian. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sepanjang hari yang Engkau karuniakan kepada kami lalui dengan kegiatan-kegiatan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing dengan tidak kekurangan apapun juga. Sebelum kami beristirahat, kami mau disapa oleh firman Tuhan. Tuntun dan bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini sungguh memberkati kami, mempersiapkan kami, agar ketika kami dibangunkan pada hari esok, kami dibangunkan dengan tubuh yang segar. Berbicaralah Engkau kepada semua kami, melalui hamba yang sudah Engkau persiapkan ini. Kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkannya. Amin. Jadwal pembacaan kita pada malam hari ini, Senin 18 Juli 2022. Bacaan malam Pengkhotbah pasal 2 ayat 18 hingga 23 berkata kepada kita demikian: Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Itu pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang benar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Demikian yang menjadi pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB, kadangkala muncul pertanyaan di dalam diri ini. Untuk apa saya bekerja dengan susah payah, berlelah-lelah, kalau pada akhirnya saya tidak dapat menikmati pekerjaan itu? Untuk apa semua upaya saya kerahkan dalam rangka mencapai kebahagiaan diwujudkan melalui pekerjaan, kalau pada kenyataannya ternyata saya tidak dapat menikmati? Pertanyaan-pertanyaan ini begitu menggigit pikiran kita, sehingga bisa saja kita tiba pada satu kesimpulan,
Saya tidak perlu melakukan apa-apa dalam hidup ini. Biarkan saja. Hidup ini mengalir apa adanya. Mau kerja keras atau tidak, mau berupaya dengan begitu rupa atau santai-santai, toh ujung-ujungnya juga kesia-siaan. Apa yang ada di dalam benak kita tidak jauh berbeda dengan apa yang menjadi bagian dari pembacaan kita. Ayat 18, aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Seolah apa yang saya lakukan itu tidak ada manfaatnya. Tidak menghasilkan apa-apa untuk saya. Apa iya begitu? Tentu saja tidak. Bekerja merupakan sebuah keharusan. Paulus dalam suratnya mengatakan, kamu jangan makan kalau kamu tidak bekerja. Artinya apa? Kita harus bekerja kalau kita mau makan. Dengan demikian bekerja merupakan sebuah keharusan yang harus kita wujudkan dalam hidup ini. Persoalannya, apakah bekerja itu menjadi beban bagi kita? Apakah bekerja itu menjadi sebuah pergumulan yang berat untuk kita? Tidak. Kita dikaruniakan talenta, kita dikaruniakan kekuatan. Sebelum kita berangkat bekerja, kita berdoa agar kiranya Tuhan menyertai perjalanan kita menuju ke tempat kerja, supaya kita bisa bekerja dengan baik. Semua kita lakukan, kita landasi dengan kekuatan doa. Sehingga kalau kita bekerja bukan untuk kepuasan bagi diri kita sendiri, bukan. Bekerja juga merupakan wujud dari melanjutkan berkat Tuhan melalui hidup kita. Kita meneruskan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Talenta yang ada di dalam diri kita, kita tingkatkan. Potensi yang ada di dalam diri kita, kita gali begitu rupa. Kesempatan yang Dia berikan untuk kita, kita manfaatkan sesuai dengan apa yang menjadi ucapan kita di dalam doa, agar kita bisa bekerja dengan baik. Kalau kita bisa penuhi semuanya itu, memenuhi apa yang menjadi kerinduan kita di dalam doa-doa yang kita ucapkan, maka bekerja bukan lagi menjadi sebuah ketakutan, sebuah pergumulan. Bekerja bukan lagi menjadi beban buat kita, tapi bekerja menjadi sebuah aktivitas yang memberikan rasa sukacita kepada kita. Di dalam kita bekerja, apakah itu akan berhasil atau tidak bukan masalah. Masalahnya adalah, sudahkah kita melakukan semua pekerjaan kita itu dengan baik? Sudahkah kita mengerahkan semua potensi yang ada dalam diri kita ini dengan penuh tanggung jawab? Jangan kita meminta keberhasilan, tapi kita melakukannya dengan setengah hati. Jangan kita berharap kesuksesan itu akan datang kalau kita melakukannya dengan setengah-setengah. Kita tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang optimal kalau kita melakukannya tidak dengan penuh tanggung jawab. Kalau gitu, apa maksud si penulis dalam bacaan? Apa maksud pengkhotbah yang kita baca natsnya pada malam hari ini? Apa artinya?
pengkhotbah mau katakan kepada kita, sepanjang kita mengabdikan diri kita ini bagi kemuliaan Tuhan melalui pekerjaan kita, tanggung jawab kita, usaha kita, sepanjang kita memberikan, menyerahkan, mempersembahkannya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, maka tidak ada yang sia-sia di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan ini. Kalau kita bekerja dengan memfokuskan untuk kepentingan diri sendiri, maka kita tidak akan pernah mensyukuri sekecil apapun yang menjadi keberhasilan kita. Kita menjadi tidak puas, dan pada akhirnya kita menjadi orang yang serakah. Tapi kalau kita merubah pola pikir kita, bekerja untuk kemuliaan Tuhan, bekerja untuk menghadirkan sukacita bagi banyak orang, bekerja untuk menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, sekecil apapun keberhasilan kita, membawa kita pada ungkapan rasa syukur. Kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan sepanjang hari ini. Karena itu, malam hari ini kita bawa syukur kita. Mungkin kita belum berhasil dalam pekerjaan kita. Bahkan bisa terjadi mungkin hari ini kita gagal. Bukan masalah untuk kita mensyukuri kebaikan Tuhan pada malam hari ini. Tidak ada kata sia-sia di dalam kita melakukan segala sesuatu yang terbaik melalui potensi, melalui talenta, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita. Tidak ada yang sia-sia. Semua menjadi persembahan yang berbau harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat beristirahat, sahabat-sahabat GPIB. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk semua yang menjadi kebaikan. Kami boleh bekerja sepanjang hari ini. Kami tidak tahu apakah apa yang kami lakukan ini menghasilkan buah atau tidak. Tapi kami percaya Tuhan memberkati semua yang menjadi upaya-upaya yang kami lakukan sepanjang hari ini. Manakala hari ini kami gagal, kami percaya Tuhan membuka hari esok yang penuh harapan untuk kami. Manakala saat ini kami masih bergumul, kami percaya Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Biarlah istirahat kami pada malam hari ini akan menghadirkan kekuatan, semangat yang baru ketika kami dibangunkan pada hari esok dan kami akan memasuki hari-hari kerja kami dengan penuh sukacita karena kami berjalan bersama-sama dengan Engkau melintasi kehidupan ini. Dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan, empunya kehidupan ini, kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu.